Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mahasantri FKMSB Wilayah Jombang. Perkenalkan, saya Rizky sebagai host pada podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak sendirian di sini karena sudah ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat spesial pada podcast kali ini, yang nantinya akan menjadi eh, narasumber. Eh, Di sini sudah ada, enaknya manggil Bapak atau Kakak? Ya terserah mau ambil apa. Baik, panggil Kakak saja ya. Ya, Nah, mulai. di sini sudah ada Kakak Farwis. Beliau ini adalah Ketua Majelis Sunnah FMSB Wilayah Jombang dan juga sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Jombang. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu eh, narasumber pada malam kali ini. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Ini baru datang kemarin sama teman-teman dari Banyuanyar. Ada acara pembukaan Pena Santri di Wah, pondok pesantren kita di Banyuanyar Pamekasan. wah, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, gimana sih perasaan Kak Farwis itu bisa menjadi narasumber di podcast Mahasantri kali ini? Ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja Iya, ya. biasa aja. Dan menurut saya bagus lah teman-teman. Kayaknya hanya di Jombang yang ada podcast ini untuk wilayah-wilayah yang lain menjadi contoh lah. Bukan apa ya, kita ini mahasiswa itu sebenarnya kan tujuannya adalah berkumpul, tapi di dalam berkumpul ya juga harus ada yang bermanfaat, termasuk kegiatan saat ini sangat luar biasa bermanfaat bagi teman-teman khususnya di FMSP Jombang, dan juga bisa menjadi bagian penting untuk menjadi media belajar teman-teman, tidak hanya untuk kumpul-kumpul, saling guyon, tapi dengan adanya hal kegiatan kayak gini ini luar biasa FMSP Jombang bisa beraktivitas dengan baik, program-programnya bisa berjalan. Baik, Kak, terima kasih. Pastinya sudah dikasihlah oleh istri untuk ke sini Oh menjadi ya, narasumber gitu. untuk FMSB sepanjang saya tidak ada kegiatan undangan di luar atau kegiatan-kegiatan di Bawaslu pasti bisa hadir dan selalu diizinkan kalau itu. Wah, Masya Allah kalau seperti itu. Terkait dengan tema pada podcast malam kali ini, Kak, terkait temanya yaitu pemilu ideal di mata Mahasantri dan menyongsong Pilkada tahun 2024. Yang mana background Kak Farbis dulunya kan seorang santri seperti itu. Ya. Dan sekarang berkecimpung di komisioner Bawaslu Kabupaten Jombang, yang tentunya sangat pas sekali dengan tema yang akan dibawakan pada podcast kali ini. Eh, apa sih, Kak, yang dimaksud pemilu ideal menurut Anda sebagai mahasantri, yang mana background Anda itu dulunya itu seorang santri? Iya, sebelum ke bahasa ideal itu kita bahas pemilu dulu. Pemilu itu adalah sarana masyarakat untuk memilih pemimpinnya, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Jadi kalau disambungkan bahwa pemilu ideal itu ya sebenarnya pemilu yang mana bersih dari kecurangan, bersih dari money politik, bersih dari sara, bersih dari hal-hal yang eh, mengakibatkan pemilu itu ada ketercorengan. Maksudnya entah itu dianggap pemilu yang paling brutal karena ada banyak money politik, atau pemilu yang eh, paling sadis karena antar kelompok yang satu dengan yang lain saling menghina, itu tidak baik. Nah, makanya pemilu yang ideal bagi santri yang notabene dari pondok pesantren
maka bolehlah kita membawa identitas kita sebagai santri yang mana di dalam pendidikan pesantren kita harus menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi kebaikan, dan menjunjung tinggi toleransi. Tidak boleh membawa embel-embel kejelekan orang lain dalam dunia politik, ataupun kita tidak boleh menafikan satu kelompok yang lain atau membandingkan kelompok yang lain dengan kelompok kita. Memang kita punya kelompok sendiri-sendiri, kita berorganisasi. Kalau kita sebagai santri dari alumni Pondok Pesantren Banyuanyar, kita punya FKMSB. Kalau sudah alumni dari mahasiswa, kita punya peradaban, Persatuan Alumni Banyuanyar. Nah, itu jangan sampai dengan kelompok-kelompok itu kita saling mencederai antara satu kelompok dengan yang lain. Itu yang perlu kita tekankan. Ketika nanti teman-teman sudah selesai menjadi mahasiswa atau bahkan sekarang masih menjadi mahasiswa, maka sebaiknya harus menggaungkan hal-hal yang toleransi, tidak boleh menjelek-jelekan kelompok yang lain, bahwa kelompok kita paling benar. Itu tidak baik. Nah, hubungannya dengan pemilu apa? Kita sebagai kelas menengah, mahasiswa itu dianggap kelas menengah karena dia terdidik, dia dalam masa menimba ilmu. Maka di masa menimba ilmu, bahwa mahasiswa punya kewajiban untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan terhadap masyarakat, bahwa pemilu yang baik itu seperti ini, bahwa pemilu yang baik itu tidak boleh ada money politik, bahwa pemilu yang baik itu tidak boleh saling mencederai antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Itu yang menurut saya ideal. Kalau sudah money politik ini sudah terkikis, sedikit banyak sudah mulai tidak terjadi lagi, dan antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tidak saling mencederai, tidak saling menjelek-jelekan, maka dalam pemilu itu menurut saya sangat enak sekali dilaksanakan. Artinya baik bagi penyelenggara, baik bagi pemilih, baik bagi kontestan, dalam hal ini partai politik kalau dalam pemilu, kalau dalam pilkada pasangan calon, itu sangat enak sekali. Bayangkan ketika nanti santri ini tidak memberikan kontribusi apapun terhadap dunia kepemiluan ataupun pemilihan kepala daerah, maka teman-teman ini hanya berguna untuk dirinya sendiri. Artinya hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak bermanfaat buat orang lain. Nah, bagaimana cara agar kita sebagai santri yang sudah menjadi mahasiswa ini bisa bermanfaat bagi orang lain? Maka kita harus memberikan pendidikan politik yang baik. Dengan cara apa? Ya, setidaknya kita memberi contoh yang baik terhadap masyarakat, atau bahkan kalau paling tidak kita memberikan contoh yang baik terhadap keluarga kecil aja dulu lah. Bapak, ibu, adik, saudara, kemudian paman, kakek, nenek. Jadi menjadi pemilih ataupun peserta pemilu ataupun menjadi penyelenggara yang baik itu adalah menjadi penyelenggara yang tidak berpihak kepada salah satu calon. Menjadi pemilih yang baik itu adalah tidak menerima money politik, atau bahkan kalau ada money politik dia bisa melaporkan ke penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Kalau menjadi peserta pemilu atau pemilihan, dalam hal ini menjadi pasangan calon dalam keluarganya masing-masing mahasiswa itu tersebut, maka paling tidak dia tidak menjanjikan hal-hal yang berbau money politik terhadap masyarakat. Tapi kalau menjanjikan ide-idenya bagaimana mengembangkan daerahnya, kalau dalam pilkada, kalau dalam pemilu bagaimana mengembangkan negara ini, maka itu sangat baik, dan fungsi kita ya di situ memang harus dilakukan. Kita sebagai santri yang sudah menjadi mahasiswa. Karena gini,
Ketika nanti sudah selesai menjadi mahasiswa, sudah kita berkecimpung di masyarakat, pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan di dunia kampus, kalau dari sekarang sudah dibiasakan kita berpartisipasi aktif dalam kepemiluan maupun dalam pilkada, maka otomatis nanti tidak kaget ketika nanti nyampe di masyarakatnya kita masing-masing, di daerahnya kita masing-masing. Wah, eh, berarti sebagai eh, apa ya, alumni santri, berarti sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk seperti itu Ya, ya. Nah, untuk solusinya yang bisa ditawarkan mengatasi masalah money politik itu seperti apa? ya kita sendiri, kita sebagai mahasiswa yang sudah berbackground santri, kita tidak boleh memberikan contoh yang jelek. Ketika ada orang yang menawarkan uang untuk memilih seseorang tertentu, maka ya kita tolak. Itu salah satu contoh. Dan itu bisa diberikan contoh ini terhadap masyarakat, paling tidak pada keluarga kita sendiri. Karena begini, ketika calon kepala daerah ya, pasangan calon ataupun calon legislatif lah, dalam hal ini DPRD provinsi maupun DPR RI atau bahkan presiden, kalau masyarakatnya eh, bahasanya, wah kalau ini tidak ada uangnya tidak Tidak akan dipilih. memilih. Nah ini Ya. kan memberikan peluang terhadap calon tersebut untuk mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan. Memang untuk menjadi calon legislatif ataupun eh, kepala daerah ya dalam hal ini di pilkada itu memang membutuhkan ongkos. Tapi setidaknya ongkos itu bukan untuk membeli suara, tapi ongkos ini untuk mengumpulkan masyarakat, memberikan informasi dirinya bahwa dia akan menjadi calon ataupun pasangan calon dalam pilkada dan menyampaikan ide gagasannya terhadap masyarakat. Memang butuh modal, memang butuh ongkos karena mengumpulkan banyak orang. Tapi belum tentu ketika nanti teman-teman ini memberikan contoh terhadap masyarakat, masyarakat juga akan langsung menerima. Tapi paling tidak dengan kita memberikan contoh, lama-kelamaan dengan sendirinya ini akan terkikis. Saya yakin itu. Dari pemilu ke pemilu, saya ikut berkecimpung menjadi penyelenggara itu di tahun 2018 sebagai anggota PPK di Kecamatan Peterongan. Baru kemudian di 2018 terakhir itu saya menjadi ketua PPK Kecamatan Peterongan, baru kemudian mendaftar Bawaslu sampai sekarang. Ini sekarang saya di periode kedua. Saya meyakini dan melihat bahwa money politik ini dengan adanya masyarakat yang sudah banyak terdidik, khususnya di mahasiswa, mahasiswa pulang ke daerahnya masing-masing, kemudian dia memberikan pendidikan terhadap keluarganya paling tidak, itu sudah mulai terkikis money politik. Karena apa? Salah satunya dia mungkin ya sebagai mahasiswa sudah memahami bahwa ketika money politik ini terus jalan, terus tidak ditanggulangi, tidak dihentikan, maka pemimpin-pemimpin yang dihasilkan itu malah justru akan menjadi jelek nantinya. Karena dia berpikir akan mengembalikan modal yang dia keluarkan untuk membeli suara-suara terhadap masyarakat itu. Bayangkan ketika dalam satu periode, katakanlah dalam satu periode dia menghasilkan uang 500 juta, tapi biaya untuk kampanye dan saat bahasa kasarannya ya membeli suara pemilih itu sampai 1 M, dari mana dia kalau tidak korupsi? Kan gitu logikanya. Ya, Tapi ya, ya. ketika masyarakat tidak mengharapkan imbalan apapun terhadap calon-calon tersebut, baik itu legislatif, eksekutif maupun nanti di November, tanggal 27 November ini untuk memilih kepala daerah, itu hanya berdasarkan gagasannya yang diberikan terhadap masyarakat atau gagasannya apa yang akan dilakukan nanti ketika terpilih, maka otomatis saya yakin karena dia tidak mengeluarkan biaya banyak, orang yang terpilih itu nanti maka dia tidak berpikir untuk mengembalikan modal. Justru dia akan bagaimana mengembangkan daerahnya. Kalau dia kepala daerah, bagaimana mengembangkan kabupatennya.
atau kotanya. Kalau dia anggota legislatif, bagaimana dia mengawasi berjalannya eksekutif itu dengan baik. Tidak tidak ada keinginan lagi, tidak ada eh, tujuan lagi untuk mengembalikan modalnya, karena modal yang dia keluarkan kecil. Karena ketika nanti dia setiap bulannya dapat gaji, itu sudah lebih dari ongkos yang dikeluarkan. Karena dia tidak mengeluarkan money politik tersebut atau tidak membeli suara. Tapi ketika masyarakat yang di daerah-daerah ini nanti ternyata yang diharapkan uang, dan uang, maka otomatis ketika calon ini mengeluarkan biayanya banyak, ya dia punya keinginan, punya tujuan untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan. Itu logikanya. Jadi ketika masyarakat oleh mahasiswa khususnya oleh santri nanti diberikan pemahaman, jangan sampai ketika ada momentum pemilihan ini berharap uang dari calon atau pasangan calon. Saya yakin calon-calon tersebut dengan sendirinya akan baik, karena tidak ada niatan lagi, tidak ada tujuan lagi, tidak ada harapan lagi untuk mengembalikan modal yang terlalu besar dikeluarkan, karena dia mengeluarkan modal hanya sedikit. Artinya gajinya lebih dari modal yang dia keluarkan, kan gitu. Iya. Tapi ketika gajinya lebih kecil dari modal yang dia keluarkan, maka bagaimana caranya untuk mengembalikan modal tersebut? Jadi ini ya, berbicara terkait money politik tadi ya. Pastinya kalau saya sendiri yang sudah saya ketahui di lapangan, kalau sudah disogok pakai uang, itu suaranya belok. Nah, ya itu. Nah, untuk meningkatkan semangat di kalangan mahasiswa dan ataupun santri terkait seperti itu gimana? Biar tidak usah kalau nggak ada uang tidak semangat untuk memilih calon tersebut. Nah, yaitu masyarakat sekarang perlu diberi pendidikan tentang politik, bagaimana dalam penyelenggaraan pemilu yang baik itu. Artinya masyarakatnya jangan sampai hanya berdasarkan uang untuk memilih calon tersebut. Kalau berdasarkan uang, siapapun orangnya, entah itu dia punya gagasan, entah dia itu punya ide yang baik terhadap kemajuan daerahnya, itu ya yang penting punya uang ya pasti jadi. Dimana-mana kalau orang berdasarkan uang terus, masyarakat ini memilih karena berdasarkan uang, siapa yang lebih banyak memberikan uang, ya otomatis ya yang dihasilkan, pemimpin yang dihasilkan walaupun dia tidak punya ide gagasan yang baik ya bisa terpilih. Kalau orang sudah tidak punya ide dan gagasan yang baik dan terpilih, ya jangan diharapkan untuk kemajuan daerahnya. Itu yang perlu dipikirkan. Nah, tugas santri di sinilah paling tidak ya untuk keluarganya sendirilah. Yeah. Teman-teman ini kan sudah tahulah, paham bahwa money politik ini akan mencederai proses demokrasi. Money politik ini akan memunculkan gairah-gairah untuk korupsi kan gitu. Yeah. Nah, maka dari itu untuk menghindari money politik ya tolaklah politik uang. Artinya ketika ada calon yang mau memberikan politik uang ya ditolak aja, memilih berdasarkan gagasan, memilih berdasarkan ide-ide untuk memajukan daerahnya. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, apa saja sih tantangan terbesar untuk pilkada pada tahun 2024 ini? Tantangan sebenarnya antara pemilu maupun pilkada itu tidak jauh beda ya. Karena apa? Karena calon yang nanti akan dicalonkan itu juga diusung oleh partai politik. Memang ada calon perseorangan, akan tetapi khususnya di Jawa Timur ini ya, untuk calon perseorangan yang sudah memenuhi syarat untuk sementara ini hanya di Bojonegoro untuk calon perseorangan. Di daerah-daerah lain masih belum terdengar bahwa syarat yang dibutuhkan sudah memenuhi syarat, masih belum. Untuk sementara ini hanya di Bojonegoro yang sudah memenuhi syarat calon perseorangan. Artinya calon perseorangan ini tidak diusung oleh partai politik, tapi dia
berdasarkan dukungan dari masyarakat langsung berdasarkan KTP yang dikumpulkan dan disetorkan ke KPU. Gitu. Nah, dengan calon-calon yang ada itu, saya pikir tidak jauh beda tantangannya dengan pemilu untuk pilkada ini atau pemilihan kepala daerah. Kenapa kok tidak jauh beda? Karena nanti yang banyak berperan di situ juga ada partai politik, ada tokoh-tokoh daerah, ada tokoh-tokoh nasional yang juga berperan di situ. Karena rekomendasi untuk pasangan calon itu dari partai politik tingkat pusat, DPP kalau bahasanya di partai politik itu. Nah, tokoh-tokoh ini yang kemudian nanti akan berperan ketika dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kalau tokohnya baik, yang dijual adalah ide dan gagasan, maka pemimpin yang akan dihasilkan juga akan baik. Tapi kalau tokohnya yang dijual adalah kekayaan karena dia orang kaya akan beli suara, ya jangan berharap pemimpin yang dihasilkan pun akan baik. Kecuali teman-teman mahasiswa ini nanti memberikan kontribusi terhadap keluarganya, paling tidak dari beberapa penjelasan tadi keluarga terus. Karena apa? Karena untuk terlalu jauh ke masyarakat luar itu memang butuh effort yang besar. Paling tidak teman-teman ini berfungsinya dulu terhadap keluarga. Untuk apa? Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi money politik lagi. Jadi tidak jauh beda dengan pemilu kemarin. Di pemilu kemarin ya saya pikir money politik tidak sudah terkikis lah, tidak terlalu banyak kayak pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, saya berharap di pilkada ini juga teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berasal dari pondok pesantren, nanti menjadi pengawas partisipatif. Nah, sekarang di FMSB ini sudah ada 4 orang yang alhamdulillah menjadi staf di Panwascam. Tujuannya apa? Jadi mereka ini nanti biar paham lah bagaimana menjadi penyelenggara pemilu yang baik. Dimulainya dari mana? Dari staf dulu. Karena di Jombang ini untuk menjadi Panwascam atau PKD kan harus berKTP Jombang. Nah, teman-teman belum ada yang berKTP Jombang, bisanya masih bisa di bagian staf untuk di Kabupaten Jombang. Alhamdulillah nanti seumpama pulang ke daerahnya masing-masing sesuai KTP-nya bisa menjadi pengawas tingkat desa, pengawas tingkat kecamatan atau bahkan di kabupaten. Itu ya paling tidak teman-teman yang sudah masuk di staf tingkat kecamatan itu sedikit banyak sharing informasi lah terhadap yang lain. Jangan hanya untuk dirinya sendiri. Tujuan saya tidak hanya untuk pengalaman untuk dirinya sendiri, tapi paling tidak didistribusikan ke teman-teman yang lain. Begitu halnya ketika saya dibutuhkan oleh teman-teman untuk sharing kali ini ya mau nggak mau saya harus memberikan informasi apapun yang saya ketahui terhadap teman-teman. Jadi nanti kayak Zen, Maulidi, terus yang 2 saya nggak hafal namanya siapa aja. Itu setidaknya nanti dibagilah jadwalnya. Bercerita ya tidak harus formal lah, bercerita ke teman-teman yang lain. Bagaimana tidak hanya enaknya saja, tapi juga gak enaknya ya diceritakan. Diceritakan enaknya aja ketika dapat gaji setiap bulan, tidak itu aja, tapi bagaimana bekerja, berangkat pagi, pulang malam itu seperti apa. Diceritakan aja. Karena memang ada kenikmatan tersendiri menjadi penyelenggara itu. Teman-teman ada sebagian yang sudah menjadi bagian dari penyelenggara di tingkat kecamatan, di bagian staf gitu. Ya nanti ke depan di masa-masa pemilu yang akan datang, ini kan masanya cuma 7 bulan ya, dari sampai Desember kalau tidak salah teman-teman masa kerjanya itu. Nanti di pemilu untuk pemilu 2029 ya, mungkin di 2028 ada perekrutan lagi. Kalau sudah ada yang berKTP Jombang,
kan informasinya sudah ada yang mau menjadi penduduk Jombang. Iya, iya. Itu nanti berkesempatan untuk bisa menjadi PKD, menjadi Panwascam karena sudah berKTP Jombang. Seperti itu. Jadi diajak ngopi lah Kak, biar sama-sama Ya gitu aja ya. lah mereka ngopi kan sudah punya. Sama-sama dapat ilmunya. Iya, iya. Eh, Terus gini Kak, bagaimana sih harapan Anda itu masa depan demokrasi di Indonesia? Masa depannya seperti apa? Sebenarnya ya demokrasi Harapannya. di Indonesia ini menurut saya eh, untuk bisa lebih baik, pertama itu tadi money politik harus benar-benar dikikis terus, hilang, bahkan sampai hilang. Kalau hilang sekaligus tidak mungkin ya, harus sedikit demi sedikit, itu satu. Yang kedua, untuk demokrasi lebih bagus lagi, maka penegakan hukum di Indonesia khususnya tentang hukum pemilu itu benar-benar ditingkatkan lagi. Memang penyelenggara itu adalah pelaksana undang-undang, jadi bukan pembentuk undang-undang. Sehingga kalau undang-undangnya jelas, kalau undang-undangnya eh, dalam satu frame yang jelas, maka otomatis teman-teman penyelenggara itu bisa melaksanakan eh, hukum pemilu yang benar-benar bisa tegas. Jadi saya berharap ke depan itu untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia ya dua jalur itu, money politik memang benar-benar harus hilang, dan juga penegakan hukum pemilu ini benar-benar terlaksana dengan baik. Sehingga ketika ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan pemilu, maka benar-benar ditindak siapa yang melanggar itu. Kalau itu sudah dilakukan, maka saya pikir akan menjadi efek jera terhadap orang-orang yang lain atau pemilih-pemilih yang lain atau penyelenggara pemilu yang lain atau peserta pemilu yang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Seperti itu. Terus lagi Kak, untuk pesan kepada eh, mahasiswa atau santri untuk menghadapi Pilkada 2024 ini gimana? Ya, dari sekarang Biar silakan teman-teman yang orang Pamekasan pulanglah ke Pamekasan ketika nanti ada pencoblosan di tanggal 27. Saya ingatkan di tanggal 27 November itu ada pencoblosan, silakan pulang, milihlah pemimpin mana yang kemudian menurut teman-teman punya ide, punya gagasan yang baik untuk mengembangkan daerahnya atau paling tidak di Pamekasan. Yang orang Sumeneb juga sama. Pilihlah pemimpin yang kemudian bisa memberikan kontribusi baik, membawa Sumeneb yang lebih baik ke depan. Yang nanti jadi orang Jombang, semua menikah dengan orang Jombang juga sama. Ketika memilih di Jombang, pilihlah pemimpin yang kemudian memberikan gagasan atau ide yang baik untuk memajukan Kabupaten Jombang. Jangan memilih karena dia punya modal yang besar, jangan memilih karena dia punya background kekuatan kelompok tertentu, jangan memilih itu, tapi memilihlah berdasarkan gagasan, memilihlah berdasarkan ide-ide yang baik untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Baik Kak, terima kasih ya. Oke, untuk kawan-kawan FKMSB dimanapun Anda berada, sudah jelas sekali pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber pada podcast kali ini. Mungkin gini, sebelum ditutup dari narasumber ada sedikit itu closing statement. Iya, begini, ini sebenarnya harus saya sampaikan di awal tadi ya. Tapi paling tidak saya cuma memberikan informasi bagi teman-teman bahwa dalam pemilu maupun pilkada ini sebenarnya ada 4 hal penting yang kemudian itu bisa santri ataupun mahasiswa yang background santri ini bisa berperan. Entah itu nanti di penyelenggara, ya, di penyelenggara, kemudian entah itu nanti di peserta. Kalau di peserta berarti harus aktif di partai politik ataupun menjadi calon baik legislatif maupun eksekutif. Yang ketiga sebagai pemilih, tapi pemilih bukan pemilih yang pasif, hanya di saat tanggal 27 kalau pilkada datang mencoblos pulang, tapi adalah pemilih yang aktif. Aktif dalam hal ini dia benar-benar menjadi pemilih yang luar biasa,
Pemilih yang luar biasa itu seperti apa? Yaitu pemilih yang kemudian memilih calon-calonnya berdasarkan itu tadi, gagasan dan ide. ide. Kalau pemilih yang pasif, ya sudah hanya datang, nyoblos, nggak tahu siapa calonnya yang harus dicoblos, yang penting nyoblos, itu pemilih pasif namanya, percuma. Jadi teman-teman itu memilih atau keluarga teman-teman ini nanti memilih, menentukan masa depan daerahnya masing-masing selama 5 tahun. Kalau asal mencoblos, ya sudah, selesai sudah. Nah, namanya pemilih yang aktif itu paling tidak kalau ada potensi pelanggaran atau bahkan ada pelanggaran dilaporkan, baik itu ke Bawaslu maupun kalau dalam menurut teman-teman atau masyarakat itu dan tindak pidana, maka disampaikan juga ke kepolisian. Seperti itu. Yang terakhir adalah teman-teman ini di pemilu maupun pilkada bisa menjadi pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif itu jadi teman-teman walaupun di Jombang ternyata nanti ada pelanggaran pilkada, entah itu pelanggaran pidana, administrasi, itu bisa disampaikan, diinformasikan ke Bawaslu. Itu ya. Jadi itu yang paling penting, teman-teman bisa berperan di situ. Terima kasih atas undangannya. Semoga kegiatan kali ini terus berlanjut dan menjadi bagian penting kemanfaatan teman-teman FKMSB Jombang di masa depan. Cukup termotivasi sekali tadi. Mungkin dari teman-teman bisa diterapkan nanti ya setelah pulang ke kampung halamannya masing-masing. Sedikit dari saya, pemimpin yang bijaksana menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa yang salah. Baik, mungkin hanya itu dari kami. Kalau ada saran atau kritikan, silahkan langsung ketik di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.